قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim di hadis ke-21 dari kitab tersebut. Hadis dalam bab tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Dikatakan dari Salih bin Salih Al-Mahdani atau Al-Hamdani, dari Asy-Sya'bi beliau berkata, "Ra'aitu rajulan min ahli Khurasan." Aku melihat seorang penduduk Khurasan, sa'ala Asy-Sya'biyya. Beliau bertanya kepada Asy-Sya'bi dengan berkata, "Ya Aba Amr, wa inna man qablana min ahli Khurasan yaquluna fi ar-rajul idza a'taqa amatahu thumma tazawwajaha fahuwa karrakibi badanatah." Wahai Abu Amr, yaitu wahai Asy-Sya'bi, sesungguhnya orang-orang dari penduduk Khurasan di zaman tabi'in, mereka mengatakan atau menganggap tentang seseorang yang memerdekakan budak wanitanya. Jadi kalau seorang pria memiliki budak wanita, kemudian budak wanita itu dinikahi, ya, atau dimerdekakan, sebelumnya dimerdekakan, a'taqa amatah, yaitu memerdekakan, membebaskan budaknya, budak wanitanya. Thumma tazawwajaha, kemudian dia menikah dengan budak wanita tersebut. Maka orang kayak gini bagi penduduk Khurasan, fahuwa karrakibi badanatah. Maka orang seperti ini seperti menaiki badanahnya sendiri. Badanah itu adalah unta atau bakar sapi yang akan disembelih sebagai al-hadi, yaitu hewan kurban. Ya, jadi badanah itu adalah unta atau sapi yang akan disembelih sebagai hewan kurban ketika haji atau umrah. Dan para ulama berpendapat makruh dan terlarang menunggangi unta atau sapi yang akan dia korbankan, kecuali kalau darurat saat seorang haji melakukan ihramnya. Adapun kalau tidak darurat, maka tidak diperbolehkan menunggangi badanah atau sapi atau unta kurbannya itu. Jadi orang yang bagi penduduk Khurasan, orang yang memiliki budak wanita, kemudian dia bebaskan sendiri, kemudian dia nikahi sendiri budak wanitanya itu, maka itu perbuatan yang dianggap oleh penduduk Khurasan perbuatan yang tidak etis. Ya, perbuatan yang tidak etis.
Namun kemudian Asy-Sya'bi berkata rahimahullah, haddatsani Abu Burdah bin Abi Musa an Abi. Maka telah bercerita kepadaku ketika orang ini bertanya kepada Asy-Sya'bi dengan pertanyaan, wahai Asy-Sya'bi, gimana pendapatmu ini bagi orang Khurasan, bagi penduduk Khurasan, orang yang memerdekakan budak wanitanya kemudian dia nikahi sendiri, itu tercela seperti orang yang menunggangi hewan kurbannya sendiri. Maka Asy-Sya'bi berkata, saya dapat riwayat dari Abu Burdah, putranya Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun yu'tauna ajrahum marrataini." Ada 3 orang yang diberi pahala 2 kali, dianggap beramal 2 kali. Ada 3 jenis orang yang dapat pahala 2 kali. 2 kali di sini dia amalannya itu dianggap 2. Ya, kita akan sebutkan itu nanti insyaallah akan kita jelaskan. Rajulun min ahlil kitab amana binabiyhi wa adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan dia mendapati, jadi ahli kitab Yahudi atau Nasrani, terutama Nasrani, beriman kepada nabinya, yaitu Nabi Isa atau Nabi Musa sebelumnya. Dan beliau mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amana bihi, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaba'ahu, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqahu, dan mempercayai, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu ajran, dia dapat 2 ganjaran, dapat 2 pahala karena 2 amal, yaitu dia beriman kepada nabinya juga dan dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa 'abdun mamlukun adda haqqallahi ta'ala wa haqqa sayyidih. Dan yang kedua, seorang budak yang menunaikan hak Allah. Seorang budak, abdun mamluk, yang menunaikan hak Allah dan hak sayyidnya, hak tuannya, hak majikannya ditunaikan. Jadi taat pada Allah, juga taat pada tuannya. Falahu ajran. Maka budak ini mendapatkan 2 ganjaran. Ganjaran taat kepada Allah sebagai hamba Allah dan taat kepada tuannya sebagai budak majikannya. Ini di zaman perbudakan, ya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun kanat lahu amatun faghadzaha fa ahsana ghidhaaha. Seorang yang mempunyai budak wanita lalu memberi makanan dengan baik, memberi gizi untuk budaknya dengan baik, ya, tidak menghinakan budaknya. Makanan yang diberi adalah makanan yang baik. Thumma addabaha, kemudian mengajarinya dengan fa ahsana adabaha, dengan pengajaran yang baik. Thumma a'taqaha, setelah diberi gizi yang baik, dididik dengan baik, kemudian dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, watazawwajaha, kemudian dinikahi oleh orang itu, oleh majikannya, mantan majikannya. Falahu ajran, maka buat dia ada 2 ganjaran. Ya. Taib. Itu hadis yang pertama yang kita bahas pada sore hari ini, yang akan kita bahas lebih detail insyaallah. Kita mulai dari penjelasan 3 golongan ini. Thalathatun yu'tauna ajrahum marratain.
Itu kata Nabi SAW, 3 golongan yang mereka akan diberikan ganjaran 2 kali. Diberi ganjaran 2 kali. Baik. Diberi ganjaran 2 kali ini berarti mendapatkan ganjaran yang untuk setiap dari amalan yang mereka lakukan. Thalathatun yu'tauna ajrahum marratain, maka dulangan pahala yang didapatkan oleh mereka ini adalah pahala yang tidak hanya dianggap 1 amal, melainkan pahala untuk 2 amal. Maka kita katakan yang pertama sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yakni dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun min ahli kitab. Rajul ini memang maknanya pria, tapi hukum ini berlaku untuk pria maupun wanita dari kalangan ahli kitab. Sebagai ini ahli kitab sebagai sifat untuk orang tersebut. Dan dimaksudkan dari ahli kitab di sini adalah Nasrani. Ya, dimaksudkan dari ahli kitab ini adalah Nasrani. Ya, dikatakan oleh para penjelas hadis ini dari para ulama bahwasanya maksud dari ahli kitab di sini Nasrani. Adapun orang Yahudi, semestinya orang Yahudi itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenyataannya banyak dari orang Yahudi itu tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, malah justru mereka membenci dan menghinakan Nabi Isa dan menuduh Nabi Isa alaihissalam sebagai anak haram. Na'udzubillah ta'ala Allah dari apa yang mereka katakan. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini ketika mereka tidak beriman kepada apa yang diimani oleh para pengikut Nabi Isa, maka tidak ada ganjaran pahala atas orang-orang Yahudi semenjak zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika memang mereka tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Ya, namun kalau misalnya agama Nasrani sejak turunnya Nabi Isa itu tidak menghapus keagamaan orang-orang Bani Israel, yaitu kalangan Yahudi Bani Israel. Maksudnya tetap orang dari kalangan Yahudi tetap wajib beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, sementara eksistensi Nasrania, agama Kristen, Nasrani bukan Kristen sekarang ya, Nasrani ketika itu tidak menghapus keimanan orang-orang Yahudi ketika itu. Maka bisa dikatakan bisa juga orang Yahudi jika mereka beriman kepada Nabi Musa dan orang Yahudi ini beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka mendapatkan ganjaran pahala atas iman mereka ketika belum menemukan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun ketika mereka mendapatkan Nabi Muhammad SAW dan syariatnya, kemudian masuk Islam, maka mereka akan mendapatkan 2 pahala. Jadi beriman kepada nabinya, untuk Nasrani beriman kepada Nabi Isa, untuk Yahudi beriman kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa, karena orang-orang ahli kitab yang benar ketika itu adalah mereka yang mengimani seluruh dari para nabi. Mengimani seluruh dari para nabi. Orang ahli kitab yang benar itu ketika sebelum zaman Nabi Muhammad SAW diutus, atau ketika belum menemukan Nabi Muhammad SAW dan Islam, mereka tetap menyatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih, sebagaimana kaum mukminin sekarang. Yaitu mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antar para rasul. Nabi Isa utusan Allah, Nabi Musa utusan Allah, Nabi Sulaiman utusan Allah. Karena menjadi tradisi sejak Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, orang-orang Yahudi banyak dari mereka yang menganggap Nabi Sulaiman itu sebagai penyihir dan kufur.
Padahal Nabi Sulaiman itu adalah putranya Nabi Daud, yang mana Nabi Daud itu mereka agungkan. Ya. Maka orang Nasrani ataupun orang Yahudi, ahli kitab yang mengimani nabi mereka dan dengan keimanan yang benar, kemudian mendapati Islamnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, lalu beriman kepada Nabi Muhammad dan juga seperti imannya para sahabat, maka mendapatkan ganjaran di agama lama mereka dan mendapatkan ganjaran di agama Islam syariat Nabi Muhammad SAW. Itu bagi yang imannya benar ketika menjadi ahli kitab dulunya. Ya. Di antaranya Abdullah bin Salam yang merupakan salah satu tokoh di kalangan mereka Yahudi, dan beberapa orang yang dulu Nasrani kemudian masuk Islam, yang beriman ketika masih Nasrani, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka mendapatkan pahala. Namun ini untuk ahli kitab di kapan? Yaitu di zaman Nabi SAW, kemudian masuk Islam. Dan itu pun ahli kitab yang benar-benar beriman kepada Nabi-Nya dengan benar. Adapun ahli kitab sekarang, Nasrani, Yahudi sekarang, maka hadis ini tidak untuk mereka, tidak untuk Yahudi atau Nasrani sekarang. Meskipun menurut jumhur ulama, orang Yahudi atau Nasrani sekarang itu juga disebut ahli kitab. Disebut ahli kitab. Namun kitab yang mereka imani sekarang adalah kitab yang sebenarnya telah ditahrif dan diubah-ubah oleh nenek moyang. Ya. Maka misalnya Kristen Jawa atau Kristen Pasundan Sunda atau Kristen Batak misalnya, maka itu ya dinamakan ahli kitab. Namun hadis ini tidak untuk mereka, yaitu orang dari kalangan ahli kitab beriman kepada nabi mereka, kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad, dapat 2 pahala. Enggak. Sekarang enggak gitu. Karena untuk zaman sekarang ini tidak ada orang ahli kitab yang benar beriman kepada nabi mereka. Ya, tidak ada orang ahli kitab yang benar beriman kepada nabi mereka. Orang Yahudi apakah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dengan benar? Enggak. Mereka enggak dikatakan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau misalnya mereka memang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, maka mereka kenapa tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang Nasrani sekarang, apa mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam? Tidak. Kalaupun mereka percaya adanya Nabi Isa alaihissalam, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka ini bukan iman yang benar. Maka mereka tidak mendapatkan pahala sama sekali dari apa yang mereka imani itu dengan salah. Bahkan mereka semakin terjerumus ke dalam dosa kesyirikan terhadap tauhid rububiyah Allah Azza wa Jalla, dan kesyirikan dalam rangka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika, mereka yaitu orang-orang ahli kitab yang seperti ini mendapatkan ganjaran 2 kali, yaitu ganjaran iman di masa status mereka sebagai ahli kitab, dan mendapatkan ganjaran iman di masa mereka masuk Islam, iman kepada Nabi SAW. Namun kalau misalnya seorang di zaman sekarang Yahudi, Nasrani, sama seperti orang-orang musyrik dari segi kekufuran, ya, tidak mendapatkan pahala atas ketaatan mereka terhadap agama mereka, tidak dapat pahala sama sekali. Ya, namun ketika mereka masuk Islam, orang kafir sekarang masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni untuk mereka apa-apa yang telah berlalu dari kekufuran. Ya. Baik.
Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalimat berikutnya ya. Jadi tadi Nabi SAW mengatakan amana bi nabihi wa adraka an-nabiy SAW, beriman kepada Nabi Isa, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, fa amana bihi, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wattaba'ahu, dan mengikuti Nabi SAW, wa saddaqahu, dan menyetujui atau membenarkan Nabi SAW, maka semuanya ini dilakukan oleh orang beriman. Adapun kalau ngaku beriman doang, terus tidak mau ikut Nabi SAW dan masih mau ikut dengan tradisi lama agamanya atau tradisi nenek moyangnya yang bertentangan dengan Islam, atau tidak mempercayai Nabi SAW, ya, maka yang seperti ini tidak dikatakan beriman. Ya, tidak dikatakan beriman. Karena ya tentu kalau memang mau beriman harus apa? Harus ikut Nabi dan mempercayai pada Nabi. Gimana bisa dikatakan beriman kalau enggak mau ikutan dengan Nabi SAW? Gimana mau dikatakan beriman kalau tidak percaya pada Nabi SAW? Kemudian yang kedua, wa abdun mamluk, hamba sahaya, ya, budak di zaman perbudakan. Jadi adanya perbudakan itu, ya, adanya perbudakan itu disebabkan peperangan dan penawanan dalam peperangan. Jadi perbudakan itu tidak ada begitu saja tiba-tiba kita mengut orang kita jadikan budak, enggak, melainkan budak itu, perbudakan itu ada karena adanya peperangan, kemudian adanya tawanan. Maka yang seperti ini terjadilah perbudakan. Ya. Ya. Ini anak bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, Pak. Disimak, Pak. Ya, wallahi ini banyak ketidaksiapan di masjid ini. Di masjid apa? Banyak ketidaksiapan untuk kajian sebenarnya. Saya bertanya dari awal, masjid ini siap atau enggak ada kajian gitu loh. Baik dari jemaahnya, terutama dari teman-teman pengurus, ada kesiapan tidak? Memang Anda datang terlambat, itu pun terlambat sebuah rukhsah dan keringanan untuk mempersiapkan semuanya ya. Jadi tolong sound system dan seterusnya itu dipersiapkan kembali ya. Malah justru Ana dan tim itu jauh lebih awal persiapannya dibandingkan teman-teman di sini, bapak-bapak DKM dan teman-teman. Kami itu jalan ke sini itu tidak naik buruk, Pak ya. Jadi saya naik motor, tim naik motor. Kita panas-panasan kena macet. Ya, saya juga lewat Narogong kena macet, melewati semua dari truk-truk yang macet semua. Dan hari ini macet sekali. Artinya tolong ada penghargaan terhadap ilmu. Ya, kemudian sound system jangan berdebat di waktu seharusnya sudah mulai kajian. Yang tadi saya lihat ada perdebatan. Ya, saya bertanya ada apa dengan masjid ini, gitu loh. Ada apa dengan teman, bukan masjidnya tapi teman-teman, ada apa dengan persiapannya? Kenapa seperti tidak ada persiapan sebelumnya? Terutama teman-teman yang mengurusi sound system, ya. Ya, kemudian juga beberapa hal, ya, dari bapak-bapaknya hadirin, kebanyakan ketika kita jelaskan tidur. Dari ibu-ibunya ngobrol. Apakah kami datang ke majelis ini untuk meningkatkan kesabaran gitu atau gimana? Ana ingin menjelaskan ilmu syar'i. Ya. Bukan untuk diuji dengan betul kita harus sabar, tetapi ini nasihat. Ya, tapi ini nasihat, Pak. Untuk semakin meningkatkan rasa menghargai terhadap ilmu syar'i dan orang yang memang didatangkan untuk bisa mengajar ilmu syar'i. Begitu. Karena kalau ilmu ini tidak ada ihtiram dan tidak ada penghormatan terhadap ilmu, maka untuk apa diundang? Kenapa harus ada gitu kan? Baik ibu-ibu atau bapak-bapak, ya.
Dan juga dipersiapkan sebelum sholat atau sebelum asar. Ya. Hari ini Anda ngajar di 4 tempat. Dari 4 tempat di hari ini hanya di sini yang tidak persiapannya itu seperti. Dan ini bukan hanya sekali, Pak. Bulan lalu ini terjadi. Sehingga anak kadang harus menunggu lama padahal Anda sudah menerlambatkan diri, Pak. Jadi tolong jika memang ingin serius maka mari kita serius untuk ilmu, bukan terkesan sesuatu yang tidak kurang baik, ya. Kemudian juga dari teman-teman DKM ketika mengundang dai ustadz, maka pengundang yaitu DKM, orang masjid, itu lebih membutuhkan ilmu daripada jemaah. Suatu hal yang saya katakan konyol. Orang masjid, pengurus masjid mengundang ustadz, beberapa ustadz, dai untuk ngajar. Namun para pengundang ini justru tidak mau hadir. Ngurusin sound system, ustadznya sudah duduk, lalu pergi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u. Jika kalian melihat taman-taman surga, maka nikmatilah. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilaqudz dzikr. Itu halaqah dzikir. Kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, yaitu majalisul ilm, majelis ilmu yang didatangkan padanya ilmu tentang akidah, tentang hukum-hukum Allah. Dan yang kenyataan yang mungkin entah baik atau tidak yang Anda dapatkan khusus Anda tentang masjid ini, ya, ini sebagai masukan dan juga saran, ya, nasihat. Karena perjalanan jauh yang Anda lakukan dan juga memang agak letih juga, tapi tidak masalah itu. Namun setiap Anda ke masjid ini selalu Anda mendatangkan jemaah itu berhamburan keluar, seperti tidak tahu kalau akan ada majelis ilmu. Oke, mungkin mereka ada kegiatan masing-masing di hari Sabtu. Ya, taib. Itu hak, ya. Dan mungkin nggak tahu kalau Anda masuk itu Analah yang akan mengajar, mungkin nggak tahu, sehingga Anda dianggap ketika masuk seperti bukan siapa-siapa, tapi nggak apa-apa. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika yang mengurus sound system atau orang masjid itu sendiri, pengurus masjid itu orang yang keluar dari majelis ilmu dan seperti tidak. Ini ajaib. Ini hal yang harus tolong nanti dirapatkan kembali. Ketika kita tidak menghargai ilmu syar'i dan orang yang membawanya, dan padahal kita yang undang gitu. Terus untuk apa diundang? Gitu loh. Ya. Apakah kita hanya sebagai petugas perannya? Yaitu sound system bereskan, ya. Salaman sama ustaz aja enggak gitu loh. Kemudian pulang keluar. Entah keluar kemana gitu loh. Subhanallah, Nabi nyuruh kita ketika melewati ini, marortum, biar jadi ada majelis ilmu, kita lewat gitu. Wah, ada majelis, kita ikut gitu di depan Nabi. Nah, ini bukan, ini ada di majelis ilmu, ngurusin majelis ilmu, ngurusin masjid, ada majelis ilmu, keluar. Ini enggak masuk akal, di dalam Islam enggak masuk akal seperti ini. Kecuali kalau keluarnya mungkin ada sesuatu, namun suatu adab agar ahli ilmu atau orang yang membawa ilmu itu dianggap ilmu itu dihargai, yaitu beradablah dengan mengatakan afwan Ustaz, anak izin dulu atau gimana gitu. Ya. Ini yang kalau ini enggak diingatkan, maka mental seperti ini akan terus dipelihara. Ya. Ini sebagai nasihat, tolong dipersiapkan sebagai penghargaan terhadap agama Allah gitu loh. Ya, kita gimana bisa melanjutkan kajian dengan banyaknya
hal yang sebenarnya itu tidak sepantasnya ada di majelis ilmu, ya. Begitu Bapak-bapak, tolong nanti dinasihati lagi teman-teman lagi nih, agar kita itu melihat, ya. Kalau kita mengundang, maka kita hargai yang diundang. Apalagi yang diundang ini teman-teman, baik Ana dan juga teman-teman ya tim. Itu kita kesini itu dengan ketidakmudahan jemaah, tidak mudah kesini itu. Ya, jauh. Hampir sejam kita naik motor masing-masing. Jadi diharapkan ya penghargaannya, diharapkan bahwasanya kita ini sama-sama ingin mencari pahala. Bukan sebatas lo datang dah isi lo gitu. Enggak, subhanallah enggak gitu. Ya, enggak seperti itu. Enggak boleh seperti itu, ya. Kemudian berpaling gitu aja. Oh, ada ustaz, dah biarin biar ceramah. Subhanallah. Enggak boleh seperti itu. Untuk ilmu enggak boleh seperti itu. Dan nasihati semua jemaah di sini. Ya, dan anak kan sudah pernah mengajar sejak sebelum pandemi di sini. Euforia ketika itu, masya Allah, banyak dari jemaah yang alhamdulillah kesannya ketika itu sangat menghargai. Tapi kok makin kemari ada sisi itu kayak tidak menghargai ilmu ini sendiri. Ya, dan Anda bersyukur para jemaah yang masih menetap di sini. Semoga Allah berkahi niatan kita semua dan juga amalan kita. Anda sangat bersyukur dengan hadirnya bapak-bapak di sini. Tetapi untuk beberapa case ini harus diucapkan. Jika Anda tidak mengucapkan, Anda dapat beban perasaan dan juga beban dosa juga tidak memberitahu. Maka mohon maklumi dengan pernyataan Anda seperti ini sebagai nasihat dan sebagai bentuk cintanya Anda kepada masjid ini. Ya, karena diamnya Anda terhadap hal-hal yang tidak baik dalam majelis itu bukan suatu kebaikan buat Anda, bukan suatu kebaikan buat jemaah, tapi itu malah keburukan didiamkan. Ya, mohon nanti dikoreksi kembali, ya. Begitu, wallahu a'lam. Baik, kita lanjut. Wa 'abdun mamluk, hamba sahaya. Ya, baik ini hambanya dia adalah laki-laki atau perempuan. Jadi 'abdun mamluk adda haqqallah. Hamba ini menunaikan hak Allah. Dia salat iya. Dia puasa iya. Kalau zakat enggak, karena hamba enggak punya apa, budak enggak punya apa-apa. Ya, apa yang dipunyai budak itu yang dimiliki oleh majikannya. Ini enggak punya harta pribadi, namanya budak gitu. Walaupun budaknya itu lebih ganteng daripada majikannya. Tapi status strata budak itu menunjukkan dia enggak punya apa-apa. Apa yang dia punya adalah milik tuannya, bahkan dirinya sendiri adalah milik tuannya. Makanya disuruh apa-apa harus mau gitu. Tapi kendati pun bawahan dengan kasta seperti ini, yang sekarang alhamdulillah sudah tidak ada, budak ini tetap dia taat pada Allah dengan menunaikan salat 5 waktu, bahkan mungkin salat sunnah juga, dengan menunaikan puasa wajib, bahkan mungkin puasa sunnah juga. Itu bukan hal yang ringan loh dalam dunia perbudakan, bukan hal yang ringan, Pak. Maka kemudian kata Nabi SAW, wa haqqa sayyidihi, dan dia juga menunaikan hak tuannya, ya, yaitu berkhidmat pada tuannya, dan dia membantu tuannya. Apa yang diperintahkan tuannya itu langsung dia jawab dan dia lakukan. Maka yang seperti budak yang seperti ini falahu ajran, memiliki 2 ganjaran. Ganjaran taat pada Allah dan ganjaran taat pada tuannya. Memang dalam hadis di sini disebutkan 3 golongan yang mendapatkan 2 ganjaran. Namun bukan berarti orang yang mendapatkan 2 ganjaran itu hanya 3 golongan ini saja. Banyak golongan-golongan lain yang tidak Rasul sebutkan dalam hadis ini. Karena bukan pembatasan. Ada banyak golongan-golongan lain. Ya, misalnya seorang istri taat pada Allah dan menunaikan hak Allah sekaligus taat pada suami, itu termasuk. Bahkan itu yang ada sekarang harusnya. Kalau misalnya budak sekarang udah enggak ada. Tapi kalau kita sampelkan, dikiaskan dengan hal lain, dikiaskan kepada hal lain, yaitu istri yang salehah, taat pada Allah. Kalau misalnya waktu sholat dia sholat, puasa, sama suami taat. Maka ini dapat 2 ganjaran. Ganjaran taat pada Allah, ganjaran taat pada suami. Ya.
Lah juga hal lain, misalnya seorang suami, ya, dia taat pada Allah dari segi menunaikan zakat, ya. Taat pula bukan pada istri tapi menafkahi anak istri. Ini juga kan dapat 2 ganjaran untuk hartanya. Ganjaran zakat dapat, ganjaran nafkah wajib juga dapat. Ya. Baik, kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalimat beliau berikutnya, wa rajulun kanat lahu amah. Seorang laki-laki memiliki budak perempuan. Faghadzaha fa ahsana ghidaaha, yaitu fa at'amaha, ya. Maka majikan ini memberi makan pada budak ini. Dan fa ahsana it'amaha, ya, fa ahsana ghidaaha, yaitu memberi makan dengan pemberian makan yang bagus. Yakni dikatakan oleh ulama bi an yut'imaha qabla an tajur', yaitu memberi makan pada budak sebelum budak itu lapar dikasih makan. Masya Allah, ya. Fala yuakhiru ta'amaha an waqti hajatiha, tidak menunda-nunda memberi makan di waktu daripada waktu dibutuhkannya makan oleh budak itu. Jadi ditunaikan itu. Atau bisa juga maknanya fa ahsana ghidaaha, yaitu memperbagus makanannya, yaitu dari segi jenis makanan. Dikasih jenis makanan yang bagus oleh majikannya. Yang mana mungkin budak-budak lain itu enggak dikasih makanan sebagus itu. Tadi majikan ini Masya Allah, ya. Maka dikatakan dalam hadis lain, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yalbashu mimma yalbas. Ini kemuliaan seorang majikan. Barang siapa seorang majikan memiliki akhu tahta yadih, yaitu memiliki saudara di bawah tangannya, yaitu maksudnya memiliki budak, maka hendaklah majikan ini memberi makan budak seperti apa yang dia makan. Ya. Jadi majikan itu makannya misalnya tarafnya, misal lauknya kesaharan ikan, maka untuk budaknya lauknya kesaharan ikan. Ya, wal yalbashu mimma yalbas, dan berpakaian bagus majikannya, maka budaknya juga berpakaian bagus padahal budak. Gitu loh. Maka ini perintah dari Nabi tapi sunnah, tidak wajib. Perintah dari Nabi SAW untuk memuliakan budaknya sendiri gitu. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka orang yang seperti ini Masya Allah, Pak. Sekarang kita aja, Pak, mau nggak deh? Kita punya pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah kita juga. Biasanya kan PRT atau ART. Dibiarkan bajunya lecek, baju jelek, biar namanya babu itu namanya pembantu, pembokat kalau bahasa Indonesia. Biarin. Tapi majikannya mewah nih, Masya Allah. Tapi coba misalnya ya, tapi ini nggak harus, dan juga harus lihat-lihat orang. Kalau ini pembantu misalnya, kita beli pakaian yang sama bagusnya atau serupa, walaupun nggak sama persis, serupa dengan majikan, dengan ownernya, dengan pemilik rumah, bagus, pakai meja bagus, pakai seragam misalnya, ya itu berarti pemuliaan. Hanya saja kadang kan ya, kalau kita di kenyataan, kalau pembantu itu diberi sebaik itu, takutnya apa? Melunjak, ya, itu yang ditakutkan. Maka mungkin ya mempertimbangkan kembali maslahat dan mafsadatnya, ya. Maka majikan ini memiliki budak. Kemudian fa'at'amaha fa'ahsana ghidha'aha. Memberi makan, diberi makan dan diperbagus pemberian makannya. Thumma a'taqaha. Kemudian dibebaskan, dimerdekakan. Ya. Memerdekakan budak itu berarti kan merelakan hartanya yang banyak ini, yaitu budak itu harta, kepemilikan. Merelakan hartanya itu lepas. Ya, merelakan hartanya berupa budak itu kepemilikan harta, itu bisa lepas. Dia merdeka, bebas. Setelah dibebaskan, watazawwajaha atau fatazawwajaha, kemudian dinikahi olehnya.
maka yang seperti ini dapat ganjaran. Dapat ganjaran. Ya. Namun para ulama di antara At-Tibi mengatakan sebagian orang mempermasalahkan masalah 2 ganjaran untuk majikan seperti ini. Kenapa? Karena harusnya ada 4 ganjaran dong. Karena 4 ganjaran di sini, yang pertama ta'dib, yaitu mendidik budaknya, itu dapat ganjaran. Kedua ta'lim, mengajari budaknya, ya, memberi makan. Ya. Ketiga i'taq, yaitu membebaskan budaknya, memerdekakannya, ini ganjaran. Yang keempat, tazawuj, yaitu menikahi, berarti 4. Ngasih makan iya, ya, ngasih gizi iya, kemudian ngasih pendidikan, pengajaran, kemudian membebaskan, kemudian menikahi, 4 ganjaran. Namun kenapa kok cuman 2 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka wallahu alam, kata At-Tibi rahimahullah, bahwa saya maksud dari Nabi 2 ganjaran di sini itu hanya di masalah i'taq, yaitu membebaskan, memerdekakan budak dan juga menikahi budak. Ya. Membebaskan budak dan menikahi budak itu, menikahi mantan budaknya. Ini 2 ganjaran. Nah, namun di sini ada faedah juga, ikhwas sekalian, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Bahwasanya berbuat ihsan itu setiapnya ada ganjaran. Ya, setiapnya ada ganjaran. Memerdekakan budak ada ganjaran. Dan menikahi budak ini ada ganjaran. Menikahi mantan budak ada ganjaran ternyata. Ya. Karena memerdekakan budak ini menolong dia dari perbudakan. Dan menikahinya itu juga menolong dia dari segi nafkah. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan, ya, orang yang dia menolong armalah, ya, man sa'a, yaitu orang yang sa'a ala armalah. Sa'a itu menafkahi atau bekerja, dan hasil pekerjaannya itu sebagiannya dia nafkahi rutin untuk armalah. Jadi sa'a di sini, sa'a itu bisa dimaknai berlari kecil, seperti sa'i kalau umrah atau haji ada sa'i antara Safa Marwah, kan lari kecil. Ya, yaitu berjuang, melakukan upaya. Sa'i itu upaya, barang siapa berupaya untuk menafkahi armalah. Armalah itu janda yang miskin, itu armalah. Ya, janda yang miskin. Ya, bukan janda kaya, ya. Janda yang miskin. Ya. Dan janda yang miskin ini definisinya adalah baik janda yang mati, janda yang ditinggal mati suaminya atau diceraikan oleh suaminya, dan janda ini tidak punya sandaran untuk menafkahi dirinya dan anaknya atau anaknya. Ini yang dimaksud janda miskin. Ya. Ini armalah namanya. Jadi harus dipahami, karena sebagian bapak-bapak itu salah dalam memahami ini. Jadi orang yang menafkahi janda miskin ini itu pahalanya besar sekali. Ajarnya apa? Seperti orang yang salat dan tidak putus. Kal musalli la yaftur was-saimi la yuftir. Kal mujahidi fi sabilillah wa kal musalli alladhi la yaftur wa kas-saimi alladhi la yuftir. Orang ini seperti mujahid fi sabilillah. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki dia rutin menafkahi janda miskin yang untuk dirinya sendiri, janda miskin itu juga enggak punya nafkah, apalagi untuk anak-anaknya kalau ada. Kemudian ini ganjarannya apa? Seperti mujahid fi sabilillah dan seperti kal qa'imil ladzi la yaftur, seperti orang yang salat qiyamul lail yang tidak putus qiyamul lailnya.
dan seperti orang yang shaim, puasa di siang hari yang tidak habis terus puasa. Jadi ganjarannya itu panjang, banyak. Ini siapa? Laki-laki yang sa'a, yaitu berjuang menafkahi mereka. Menafkahi armalah ini. Jadi armalah tadi apa? Janda miskin. Adapun kalau misalnya janda ini baik ditinggal mati suaminya atau diceraikan atau cerai dari suaminya, dan dia berada di tengah keluarga yang kaya dan anak-anaknya juga dinafkahi oleh mantan suaminya atau sudah dijamin oleh keluarganya, maka ini bukan armalah yang dimaksud. Janda-janda, tapi bukan ini yang dimaksud. Gitu Pak. Ya. Nggak boleh hadis ini jadikan alasan untuk sebagian dari laki-laki yang menyatakan, wah saya tuh menafkahi janda. Sebentar, janda mana dulu? Kalau janda yang anda nafkahi janda kaya, maka sebenarnya nggak butuh nafkah anda. Ya. Kalau janda tersebut janda yang mana sudah dijamin oleh keluarganya, dia mapan, maka bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Walaupun ya kalau anda mau sedekah silahkan, tapi nggak pakai hadis ini. Ya, namun janda yang dimaksud adalah janda yang memang membutuhkan, tidak punya untuk menafkahi dirinya atau anak-anaknya. Keluarganya mungkin tidak bertanggung jawab, atau mantan suaminya yang masih hidup misalnya, itu tidak menafkahi mereka. Maka ini yang dimaksud. Pahalanya besar sekali. Nah, itu pahala sebesar itu jika anda tidak menikah dengannya. Jika menikah dengannya, maka itu lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar lagi pahalanya. Mungkin ibu-ibu akan bilang seperti penduduk Khurasan, orang yang bebasin budaknya terus dinikahin. Alah, orang kayak gini mah memang ada maunya, gitu kayak gitu. Pak, persis seperti pemikiran penduduk Khurasan yang dibantah oleh para sahabat ini dengan riwayat dari Nabi SAW. Maka menolong janda yang miskin dengan nafkah yang rutin itu bagus. Lebih afdal lagi kalau memang mampu untuk menikahinya, itu mendapatkan dua ganjaran. Ganjaran menolong janda dan ganjaran menikah dengannya untuk menghindari zina. Masalah ini, pemikiran seperti ini pemikiran yang asing. Apalagi terhadap ibu-ibu, Pak, ini asing sekali. Bukan hanya asing, bahkan ditentang. Ya, kenapa? Ya karena perasaan, bukan karena syariat. Ya, karena perasaan. Ya, ada wajar, satu sisi wajar, satu sisi enggak wajar. Ya. Ketahuilah ya jemaah sekalian, kalau yang kita cari itu pahala, sebenarnya hal-hal yang tadinya membuat hati kita itu kesel, itu lama-lama hilang kekesalannya. Beneran. Kalau kita nyari pahala ya. Kalau kita nyari pahala, sesuatu yang tadinya memang mengesalkan, tapi lama-lama hilang kekesalannya. Ya. Semua apapun itu, gangguan apapun itu, kesulitan apapun itu, yang awalnya kita kesel, kalau kita membangun kembali keimanan kita dan merasa ya saya kan cari pahala, insya Allah hilang keselnya itu. Kesulitan ekonomi misalnya, mengesalkan. Punya suami yang kikir, pelit, bakhil, mengesalkan. Tapi kalau iman yang berbicara, kemudian kita ridha sama Allah Azza wa Jalla dan mencari ridha Allah dan minta sama Allah yang terbaik, itu insya Allah hilang loh kesulitan. Insya Allah hilang. Artinya orang beriman itu tidak lama keselnya. Orang beriman tidak lama keselnya. Apapun dari takdir yang mungkin dia kurang suka dengan takdir itu enggak lama. Akan berubah insya Allah. Karena dia tahu bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik buat dia. Ya. Nah sekarang 3 orang ini menjamak antara kebaikan demi kebaikan. Apakah tidak ada tantangan? Ada tantangan itu. Pasti ada. Satu ganjaran kebaikan aja ada tantangan tersendiri, apalagi menjamak kebaikan demi kebaikan. Itu ada ujian tersendiri. Ya, membebaskan budak kemudian menikahinya, itu kan pandangan orang beda. Di situ tantangannya. Betapa banyaknya syariat Allah Azza wa Jalla yang kalau kita amalkan, pandangan orang itu mencibir pada kita.
Tapi justru di situ ladang pahalanya gitu loh. Anda lebih berpihak pada ridha Allah atau Anda takluk dengan ridha manusia? Gitu Pak namanya. Ya. Dan juga orang yang taat di agama Nasrani di zaman Nabi SAW atau di agama Yahudi di zaman Nabi SAW, kemudian masuk Islam, itu kan ada pencibiran tersendiri. Antum dengar Pak, Ibu, kisah Abdullah bin Salam masuk Islam diam-diam tanpa diketahui oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Maka suatu ketika dengan kehadiran Rasulullah dan beberapa sahabat, mereka bertanya, sahabat Nabi Rasul dan para sahabat bertanya kepada beberapa orang Yahudi, kalian kenal Abdullah bin Salam enggak? Oh iya, kenal, itu adalah orang hebat di antara kami, anaknya orang hebat, ulama kami. Wah, dipuji-puji setinggi langit. Namun kemudian Abdullah bin Salam akhirnya menampakkan dirinya kemudian di hadapan mereka, ketahuilah bahwa aku sudah masuk Islam, katanya. Maka apa kata orang Yahudi yang tadinya memuji dia? Engkau adalah anak terburuk dari anak kami, engkau dari keturunan terburuk. Langsung berbalik. Abdullah bin Salam di masa masih memeluk agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi, itu beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Isa, termasuk ulamanya Yahudi ketika itu. Dapat pahala beliau alaihi salam radhiyallahu anhu afwan. Masuk Islam dapat pahala juga. Tapi lihat tantangannya. Namanya langsung hancur di mata orang Yahudi. Ya, langsung hancur di mata orang Yahudi. Maksud kita di sini adalah jangan pernah mengira ketika kita mencari ganjaran lebih itu semua dimuluskan sama sekali tanpa ada cibiran orang. Enggak. Ada aja. Ya, ada aja. Semakin ekspansi dakwah itu tantangan semakin besar. Coba kita lihat orang Syiah itu paling benci kepada siapa? Kepada Abu Bakar dan Umar. Orang Syiah paling benci kepada siapa? Abu Bakar dan Umar dari segi sahabat Nabi yang laki-laki. Adapun sahabat Nabi yang perempuan paling dibenci oleh orang Syiah yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dari kalangan perempuan, sahabat perempuan. Dan itu dikafirkan oleh orang Syiah. Apa sih penyebabnya gitu loh. Apalagi Umar, kepada Umar bin Khattab, itu paling benci orang Syiah itu. Ya. Penyebabnya adalah apalagi di zaman Umar bin Khattab itu adalah panglima khalifah yang mengekspansi dakwah dan memberantas kesyirikan di tanah Persia, sekarang Iran. Yang menghancurkan kesyirikan di tanah Persia dan menyebarkan dakwah Islam. Itu membuat dendam banyak orang Persia ketika itu. Ya. Sampai sekarang Syiah itu kan sisi aura Persianya masih kuat gitu. Ya, agama Persia zaman dulunya gitu loh. Namun pakai nama Islam. Jadilah agama Syiah yang berasal dari kalangan Yahudi juga itu Syiah. Ya. Maka resikonya ya nama Umar bin Khattab itu paling dibenci. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu legenda yang beliau itu memiliki kemampuan untuk menghandle dan menjadikan jin sebagai pesuruhnya, yaitu yang dia suruh mau jin itu Allah Ta'ala yang jadikan itu. Kemudian Nabi Sulaiman memiliki kemampuan berbahasa binatang. Ya, resikonya apa? Setelah Nabi Sulaiman wafat, kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi itu banyak yang menganggap Nabi Sulaiman itu penyihir, kafir. Subhanallah. Nabinya sendiri digituin. Resiko. Ya. Makanya kata Allah Azza wa Jalla menampik tudingan orang-orang Yahudi, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kufur, bukan penyihir.
Walaupun dituding oleh orang-orang Yahudi itu Sulaiman itu penyihir. Ya, tidak seperti bapaknya itu Nabi Daud. Resiko. Maka semakin seseorang diberi kenikmatan lebih oleh Allah Azza wa Jalla, maka risiko cibiran orangnya semakin ada. Lawang kita aja di masyarakat aja punya mobil baru aja, ada aja kok yang cibir gitu. Padahal yang mencibir ini nggak pernah ngasih apa-apa, tapi subhanallah ada aja seperti itu. Ya begitu risiko. Maka siapa yang pengen mendapatkan ganjaran lebih, maka dia harus siap dengan risiko yang tersedia di dunia ini, ya. Baik, kemudian di bab berikutnya dan insyaallah hadis ini hadis sebagai penutup, ya. Bab 3 hal, bab salasu man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal barang siapa memilikinya pasti akan mendapatkan manisnya iman. Hadis ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 hal barang siapa memilikinya pasti akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, seseorang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selain keduanya, yaitu dia tidak mencintai siapapun melebihi cintanya atau setara cintanya dengan Allah, kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi yang paling dia cintai adalah Allah dan Rasulnya. Dan di antara bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya yang sangat tinggi adalah rajin membaca Al-Quran dan membaca hadis atau mengikuti Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Maka ini menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun yang terjadi mungkin di kita, membaca Al-Quran kurang, membaca hadis apalagi, maka ini menunjukkan ya belum seberapa cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata para ulama, barang siapa yang ingin melihat dirinya seberapa cintanya dia kepada Allah, maka hendaklah dia melihat dirinya seberapa sering membaca dan mentadabburi Al-Quran. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa illallah. Yang kedua, seseorang yang mencintai seseorang mencintai orang lain, tidaklah kecintaannya itu melainkan karena Allah. Bagaimana cara kita mencintai seseorang karena Allah? Ya, bagaimana? Ya, gitu loh. Itu pertanyaannya. Ya, al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Bagaimana mencintai karena Allah? Mencintai fulan karena Allah, mencintai istri karena Allah, mencintai suami karena Allah. Caranya adalah Anda hanya bisa mencintainya karena Allah jika memang dia bertakwa kepada Allah atau membuatmu bertakwa pada Allah. Hanya itu saja. Iya, hanya itu, beneran. Maka kalau kita cinta sama istri karena Allah, imma kita mencintainya karena dia bertakwa, atau kita mencintainya dengan kita bertakwa kepada Allah dengan bermuamalah dengan dia. Anda jelaskan. Ketika kita nih suami memiliki istri, ya, bagaimana cara kita mencintai istri kita karena Allah? Ada 2, pilih salah satunya. Kalau bisa dua-duanya alhamdulillah. Imma yang pertama, istri kita ini saleh dan kita melihat ketakwaan dia, kita melihat amal saleh dia walaupun dia punya kekurangan. Kita mencintainya karena ketakwaannya dia itu. Kita mencintai bukan karena kepolosan dia, bukan karena kecantikan dia. Itu cinta duniawi, cinta fitrah yang biasa itu. Itu cinta enggak masalah itu, tapi itu bukan basic dari cinta kepada Allah. Melainkan kita mencintainya karena kita melihat ini istri kita ini salehah. Istri kita ini taat pada saya gitu, pada suami. Ya. Itu cinta karena Allah. Kalau memang dia bisa ada kebaikan seperti itu. Tapi anggap misalnya, na'udzubillah min dzalik, istri kita ini enggak ada baik-baiknya.
Istri kita nggak ada baik-baiknya. Maksudnya nggak ada baik-baiknya di sini, taat enggak, kasar, ngurus anak kagak, cantik sih iya, kaya iya, tapi nggak taat. Baiknya susah, sholat juga susah diatur. Susah kita mencintai dia karena Allah. Kecuali kalau model kedua, kita mencintai dia karena Allah dengan adanya istri seperti ini, kita bersabar semakin dekat sama Allah dan berbuat ihsan pada dia. Jadi mencintai dia, mencintai istri karena Allah ini bukan karena kesolehan istri ini, bukan. Tapi karena kita bisa menambah pahala dengan istri ini, walaupun istri begajulan seperti apa. Itu mencintai istri karena Allah. Adapun alasan saya mencintai kamu karena Allah, padahal alasannya hanya karena dia cantik, itu nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Atau karena dia kaya, orang tuanya udah tua sekali, bentar lagi mungkin wafat, dapat warisan banyak. Ini bukan mencintai karena Allah. Ini mencintainya karena ada maunya, ada hartanya. Atau mencintai dia karena kaya, atau mencintai dia karena populer. Jadi kita numpang beken gitu. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya, bagaimana wahai ibu-ibu, istri mencintai suami karena Allah? Kalau Anda wahai ibu, wahai istri, mencintai suami karena dia kaya, belaka, karena dia ngasih duit banyak, itu enggak, bukan karena Allah itu. Ya karena ya Anda dapat kepuasan dan kenikmatan dengan dapat nafkah banyak. Tapi dengan salah satu dari dua cara, kalau bisa dua-duanya alhamdulillah, yaitu Anda mencintai suami karena Allah karena suami Anda itu soleh, atau karena suami Anda itu rajin sholat, atau suami Anda itu bakti sama ibunya. Anda melihat kebaikan dan kesolehan suami itu, Anda mencintainya karena Allah, itu. Atau misalnya suami ini nafkahnya itu tunai, bagus, karena dia bertakwa sama Allah dengan nafkahnya, Anda mencintainya karena perbuatan baik karena Allahnya ini, Anda mencintai suami itu. Nah itu ya bisa. Tapi kan nggak semua ibu-ibu dapat suami yang benar. Maksudnya suami yang lempeng gitu. Ada bukan belok sedikit, emang sesat suaminya itu misalnya. Dari banyak sisi itu susah. Iya masih sholat, itu pun sholatnya ya gitu, ya gimana? Saya masa cerai enggak lah. Tapi Anda bisa mencintainya karena Allah dengan cara bukan karena suami ini baik, bukan. Tapi Anda mencintai karena Allah karena dengan adanya suami kayak gini membuat Anda semakin dekat sama Allah. Tetap pengen berbuat baik sama suami. Tetap makin sabar. Itu bisa loh kita mencintai seseorang karena Allah bukan karena solehnya dia, tapi karena kita bisa berbuat soleh kepada dia sehingga kita dapat pahala. Maka kita tetap mencintainya karena Allah. Kalau misalnya masih sabar. Ya, jadi seorang istri yang Allah takdirkan punya suami begajulan, asal suami ini bukan kafir gitu loh, begajulan selama masih sholat, ada baiknya, cuman baiknya itu bukan karena Allah. Maka istri ini masih bisa dia mencintai suaminya karena Allah dengan cara saya tetap taat pada suami karena Allah, bukan karena suami ini baik. Dah, saya serahkan suami ini ke Allah, biar Allah atur nanti bagaimana. Tapi saya tetap menjalani kewajiban saya tetap mencintainya karena Allah, karena saya dengan bersuami seperti dia, saya masih bisa menjalani kewajiban saya sebagai istri. Ini berat, ini levelnya berat. Tapi kalau bisa seperti ini, masya Allah. Ya, begitu. Ya. Mencintai anak karena Allah, itu juga bisa. Anaknya begajulan, Pak, subhanallah. Tapi tetap dia menafkahin. Iya, namanya kepada anak kita cinta. Siapa yang gak cinta sama anak? Sebegajulan anak itu anak gitu kan. Tapi gimana caranya supaya kita tetap bisa mencintai anak karena Allah, bukan mencintai anak karena anak semata. Karena mencintai anak karena anak semata itu ada endingnya, kematian. Tapi mencintai anak karena Allah, walaupun anak begajulan, tetap kita cintai karena Allah, kita bisa menafkahinya karena Allah. Sehingga memang anak itu tidak memberikan feedback yang normal kepada kita, tetapi dengan nafkah kita dapat pahala. Dan itu karena kita mencintai dia karena Allah. Berarti ujung-ujungnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, Anda mencintai anak karena Allah misalnya. Anak dengan Anda terpisah. Entah dibawa pasangan, dibawa suaminya, dibawa mantan suaminya, atau dibawa mantan istrinya, enggak pernah ketemu lagi. Tapi apakah masih mungkin kita mencintai anak karena Allah?
Padahal anak itu nggak pernah lagi kita temuin, masih mungkin. Nggak pernah kita kontak, mesti nggak bisa kita kontak, nggak bisa kita temuin, masih mungkin. Gimana caranya? Caranya adalah dengan tetap mendoakan, tetap menafkahi. Kita memang tidak mendapatkan feedback yang positif, tidak mendapatkan anak karena dibawa kabur atau misalnya, dan itu banyak kasus seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Maka yang seperti ini, cara mencintainya karena Allah adalah dengan kita berbakti kepadanya, dengan mencari ridha Allah dengan itu semua. Nah, itu caranya. Ya, seperti itu. Suami sakit, udah berbaring aja, ngeselin, tiap hari ngeselin, selalu ngeluh ini itu, nggak ada baik-baiknya, udah hati teriris. Tapi tetap mencintai dia karena Allah dengan cara apa? Kita beramal soleh dengan merawatnya karena mencari ridha Allah. Itu bisa seperti itu. Sampai maaf, pupnya pun nya kemudian dicebukin sama istrinya. Mana ada yang enak dari kayak gitu. Tapi ketika melakukan itu karena Allah, ini dia yang namanya mencintai suami karena Allah dengan level dia gitu. Levelnya masih enggak semua harus kayak gitu, tapi levelnya seperti itu. Ya. Ini yang orang ini akan mendapatkan halawatul iman. Manisnya iman. Dia enggak mendapatkan feedback, tapi dia mencari apa yang ada pada Allah. Ini imannya tinggi dari orang itu. Nah, kemudian wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Yang ketiga, dia mendapatkan manisnya iman, seseorang yang tidak mau kembali kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak menyukai dilemparkan ke neraka. Maka siapa yang meninggalkan suatu hal dari kekufuran, kemunkaran, kebid'ahan dan seterusnya karena khawatir Allah marah, khawatir Allah murka, khawatir dilempar ke neraka nanti, itu dia akan mendapatkan manisnya iman. Siapa yang meninggalkan sesuatu keburukan karena mencari ridha Allah, Allah Ta'ala akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Ya, mungkin cukup sampai titik itu insyaallah. Ini karena ba'da maghrib, insyaallah ana akan dan tim akan ada kajian di tempat lain. Jadi ana mohon pamit untuk selesai sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Ana sangat bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman DKM dan para jemaah, dan mohon maaf atas nasihat yang mungkin dirasa agak sedikit kencang tadi. Sebenarnya enggak begitu kencang, namun mungkin agak sedikit menohok dan tidak diprediksikan ya, tapi itu sebagai bentuk kecemburuan ana terhadap masjid ini, karena kita itu wajib untuk menghargai ilmu syar'i dan juga majelis ilmu syar'i, dan juga orang yang mungkin kita undang sebagai tamu untuk lebih diprioritaskan, apalagi ini masalah ilmu syar'i. Dan ana berharap semoga kedepannya baik ana pribadi yang tentu masih banyak kekurangannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih prima lagi, dan juga tentu rekan-rekan di masjid ya bisa lebih baik lagi insyaallah taala, karena kita kan sama-sama mencari ridha Allah. Ya. Adapun yang tadi mungkin ada sedikit yang mungkin terkesan tidak baik dari kalimat ana, maka itu mungkin kesalahan ana dan keburukan lisan ana, tapi insyaallah mudah-mudahan tidak seperti yang dipikirkan secara negatif, karena yang ana maksud adalah supaya kita semua itu menghargai ilmu syar'i ya. Karena kita jauh-jauh datang ke sini karena ana menghargai ilmu syar'i, berusaha menghargai ilmu syar'i, dan juga menghargai jemaah dan masjid. Makanya tetap selalu datang insyaallah taala, walaupun mohon maaf akan keterlambatan tadi karena narogong itu luar biasa tadi itu, subhanallah. Itu truk-truknya gede-gede ya. Itu nyelip-nyelip aja kita khawatir gitu loh. Nyelip-nyelip khawatir Pak, karena kadang-kadang truk itu kan terlalu atas itu di head truknya atau head truknya itu kan, kita lewat motor itu, apalagi motornya motor kecil lagi, itu nggak kelihatan. Takutnya kita lewat sedikit nyalip melaju itu nggak kelihatan dia, subhanallah, naudzubillah min dzalik. Jadi keterlambatan yang subhanallah ya, mohon dimaafkan ya. Semoga tetap kita terus beramal saleh, dan mohon maaf atas mungkin nasihat yang tetap untuk kebaikan insyaallah taala.
Barakallahu fikum jami'an. Ibu-ibu juga mohon maaf tadi ada nasihat sedikit ya, dan juga Bapak mohon diterima untuk kebaikan bersama, dan juga untuk ustaz-ustaz lain nanti, supaya ustaz lain belum tentu Pak akan omongin hal-hal seperti ini, belum tentu. Tapi kalau ana nggak bisa Pak, ana nggak bisa. Ana di mana-mana ketika ada panitia secara terang-terangan berbuat salah, ya akan ana nasihati. Jadi itu karakter mungkin beda-beda, tapi ya demi kebaikan semua ini insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.